Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam Lubuk Baca. Hari ini Selasa 3 Mei 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang setia senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Keluaran pasal 23 ayat 8. Begini firman Tuhan. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Dalam bahasa Batak dikatakan, dang jadi jalo onmu si lehon-lehon. Ai papitung mata ni halak akan natonggor hian-nian anggo si lehon-lehon. Jala di papeol parhataan ni halak partigor. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keinginan manusia untuk mendapatkan banyak uang, banyak harta, dan keuntungan yang besar, itu membuat begitu banyak orang memikirkan cara pintas untuk mendapatkannya. Bahkan dengan menghalalkan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menerima suap. Suap itu dapat saja berupa uang, harta, benda, barang-barang berharga. Dan orang yang memberikan suap adalah orang yang meminta pembenaran, pembelaan, kemenangan, walaupun dia sesungguhnya tidak layak untuk mendapatkan semua itu. Artinya di mana terjadi praktek suap, pasti di sana ada ketidakadilan. Di sana ada terjadi penyimpangan, pemutarbalikan kebenaran. Dan ketika itu terjadi, tentu di sana ada orang-orang yang dikorbankan. Ada orang yang menderita karena praktek suap tersebut. Katakanlah jika seorang hakim menerima suap, tentu sang hakim
akan membuat putusan bukan lagi berdasarkan kebenaran, keputusan yang adil, tetapi dia akan memberikan keputusan sesuai dengan keinginan orang yang telah memberikan suap tersebut. Jika seorang guru menerima suap dari muridnya di saat ujian, itu artinya guru tersebut harus memberikan penilaian kepada murid yang memberikan suap tersebut, penilaian yang terbaik, meskipun sang murid bukanlah orang yang pantas untuk mendapatkan penilaian atau penghargaan sebagai prestasi yang baik. Dan ketika seorang pejabat menerima suap, tentu sang pejabat akan membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang merugikan banyak orang, dan itu hanya akan menguntungkan orang-orang tertentu yang telah memberikan suap kepada sang pejabat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkara suap, menyuap itu bukan hanya terjadi di masa kita saat ini, tetapi itu juga banyak terjadi di masa Perjanjian Lama di dalam Alkitab. Begitu banyak terjadi praktek suap menyuap di tengah-tengah kehidupan orang-orang, masyarakat yang ada di tengah-tengah Perjanjian Lama. Dan itu juga terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Umat yang seharusnya hidup di dalam ketentuan, di dalam kehendak Allah untuk berjalan dengan benar. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah begitu jelas mengingatkan umatnya agar janganlah umatnya tersebut mau menerima suap. Supaya tidak seorang pun dari tengah-tengah umatnya yang mau menerima suap. Karena di mata Allah, suap itu adalah sesuatu yang jahat. Sesuatu yang benar-benar tidak dikehendaki oleh Allah. Termasuk juga untuk kita saat ini. Orang-orang percaya, orang-orang yang telah menyatakan dirinya menerima keselamatan, kemerdekaan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ketika kita diingatkan soal janganlah kita menerima suap, kita mulai berpikir bahwa itu hanya sesuatu yang wajar-wajar saja. Toh begitu banyak orang telah melakukannya. Bahkan mungkin itu bisa saja kita anggap sudah menjadi sebuah kebiasaan, budaya di tengah-tengah orang-orang di sekeliling kita, di tengah-tengah dunia ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus punya cara hidup yang berbeda. Kita harus memiliki cara hidup, bukan lagi mengikuti standar kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Allah mau sebagai orang-orang percaya kita belajar hidup dengan benar, dengan standar apa yang sudah Dia tetapkan lewat kebenaran firman-Nya. Ayat hari ini saudara-saudara sekalian begitu jelas mengingatkan supaya setiap orang-orang percaya belajar untuk menjauhkan dirinya dari segala praktek menerima suap. Karena bagi Allah itu adalah sebuah kejahatan. Allah begitu membenci itu. Ketika kita menerima suap, kita melakukan ketidakadilan. Kita melakukan kebohongan. Kita membuat orang lain menderita. Kita membuat orang lain menjadi korban dengan sikap kita yang tidak adil, yang memutarbalikkan kebenaran. Karena dengan suap yang kita terima, tentu kita akan melakukan apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh orang yang telah memberikan suap tersebut. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita diajak oleh firman Tuhan hari ini untuk belajar menjauhkan diri dari semua itu. Mari belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Belajar untuk bersyukur
atas segala sesuatu apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Belajar mencukupkan diri dengan semua berkat-berkat Tuhan yang sudah dipercayakan kepada kita. Sehingga kita tidak lagi terjatuh, tidak lagi tertarik untuk hidup mengejar kenikmatan dunia ini dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Mungkin itu kedengarannya sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggiurkan ketika ada orang menawarkan kita untuk menerima itu. Menerima sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk kita terima. Menerima sesuatu yang mengikat hati kita untuk menyimpang dari kebenaran Allah. Hati-hatilah, jangan pernah terjebak dengan segala kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan. Kita orang-orang yang telah diangkat menjadi anaknya. Oleh karena itu mari hidup benar. Mari hidup terus di dalam ketetapan firman Tuhan. Supaya kita belajar hidup di dalam kasih. Supaya kita belajar melawan segala praktek kebiasaan dunia ini yang membuat kita jauh dari kehendak Allah. Oleh karena itu mari hiduplah benar, hiduplah penuh rasa syukur senantiasa dalam setiap berkat apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini supaya kami belajar Tuhan. Menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan kejahatan, ketidakadilan yang begitu banyak terjadi di sekeliling kami. Tuhan, terkadang kami merasa bahwa apa yang dilakukan oleh dunia ini itu begitu menarik hati kami. Dan kami merasakan karena itu sudah dilakukan oleh banyak orang, itu bukan lagi sesuatu yang jahat di matamu. Tetapi saat ini Engkau sungguh mengingatkan kami agar kami tidak menerima suap, agar kami tidak mengorbankan orang lain Tuhan, tidak memutarbalikkan kebenaran oleh karena pemberian yang kami terima dari orang-orang yang menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bapa, ingatkan kami, tolong kami untuk mampu melakukannya. Biarlah firman Tuhan terus menerus memimpin hati kami, mengingatkan kami, supaya kami belajar berjalan dalam jalan kebenaran saja. Sepanjang hari ini kami mengandalkan kasih Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, melakukan semua aktivitas kami. Biarlah nama-Mu terpuji dan termulia di dalam setiap hidup kami, setiap perilaku kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus belajar mensyukuri setiap berkat Tuhan dan terus hidup dengan memuji namanya lewat kejujuran dan sikap kita yang boleh menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.